أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من
Yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Maha Kasih, tak pilih kasih, Maha Sayang, berlimpah kasih sayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan lantunan suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk yang membacanya dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkannya. Amin, amin, amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan SK yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Fahmi Farhan MAP. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung nomor B1979-10-BA01-03-2021 dan 580-MUI-KB-03-2021 tentang pengukuhan susunan pengurus dengan keluarga masjid besar Baitul Mutakin Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung membaca Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Antapani nomor B148-KUA 10-19-BA00-3-2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal permohonan penerbitan surat keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, pengurus Masjid Besar Baitul Mutakin Kecamatan Antapani, Kota Bandung, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengukuhkan pengurus Dewan Keluarga Masjid Besar Baitul Mutakin Kecamatan Antapani, Kota Bandung untuk masa hikmat 2021 sampai dengan 2024 Masehi atau 1442 Hijriah sampai dengan 1445 Hijriah yang susunan dan nama-nama orangnya yang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini. Ketiga, asli surat
surat keputusan ini disampaikan kepada pengurus Dewan Keluarga Masjid Besar Baitul Mutakin Kecamatan Antapani, Kota Bandung untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan catatan akan segera dilakukan perubahan sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Bandung tanggal 25 Maret 2021 atau bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1442 Hijriah, tertanda Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid ditandatangani dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dr. Andes Haji Tadi Ahmad Junaidi MSI ditandatangani. Lampiran surat keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tentang pengukuhan susunan pengurus Dewan Keluarga Masjid Besar Baitul Mutakin Kecamatan Antapani, Kota Bandung untuk masa hitungan 2021 sampai 2024 Masehi atau bertepatan dengan 1442 Hijriah sampai 1445 Hijriah. Pembina pertama Camat Kecamatan Antapani, kedua unsur KUA Kecamatan Antapani, ketiga Ketua MUI Kecamatan Antapani, keempat Ketua DNI Kecamatan Antapani. Penasehat 1. Profesor Dr. Haji Budiman Rusdi MSI. Kedua, Kiai Haji R. Muhyiddin Abbasya SPD. 3. Dr. Haji Odang Suparman DMS SH MSI. 4. Lurah Sekecamatan Antapani. 5. MUI Kelurahan Sekecamatan Antapani. 6. Dr. Andes HMA Wahid MPD. 7. Ketua DNI seluruh sekecamatan Antapani. Pengurus harian 1. Dr. Andes Haji Supramono MM. Ketua 1. Insinyur Haji Ade Hidayat. Ketua 2. Dr. Haji Nandang Sumiadi MHU. Sekretaris H. Sugito Hamdani. Sekretaris 1 Dodi Herdiana SK. Sekretaris 2 Yakub SHB. Bendahara Ahmad Rudi. Bendahara 1 Anggun Widiksana SH. Bendahara 2 Hatamri. Bidang Idaro Haji Samsudin SH MKE. 1. Seksi Pemberdayaan SDM dan Sarana Haji Agis Supardi SH. Dr. Andes Haji Jajang Nurjaman Subagiono. Ganjar Soeharto Sos Soeharto dan Hadi Yayan. Kedua, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Umat Haji Zaki Nasir Harhara, Haji Muhammad Suwarma, Haji Nu Sindu Angga Berata, Haji Basar, Haji Herman Fauzi, Insinyur Haji Jumari, dan Erik Permana. Bidang Imaroh 1. Seksi Pendidikan, Dakwah, dan PHRI. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Bidang Imaroh Haji Yoyo Sutaryono SC. 1. Seksi Pendidikan, Dakwah, dan PHRI Yakub SAE. Haji Dani Rustandi, Ustadz Endang Abdul Karim, Sina Muhammad Salman Farisi, Irawan Setiadi,
Muhammad Ridwan ST, Dedi Andi dan Purnomo Al-Fajri SE. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Muslimah, Hajah Erni Kustiani MPD, Hajah Mini Pramono, Sri Lestari, Hajah Ida Sakuntala, Hajah Aini, Hajah Ani Iryani, Hajah Dani, Hajah Eni Nur Faila, dan Hajah Tuti Sutrisman. Seksi Majelis Taklim, Ustazah Hajah Tuti R. Saudi, Hajah Siti Robania, Hajah Hasna Abdurrahman, Hajah Ais Sobikin, Hajah Hani, dan Hajah Siti Maryam. Seksi Remaja Masjid, Remaja Masjid di lingkungan RW 10, RW 11, dan 13. Bidang ayat, Dr. Anas Haji Erwanto Yusuf. 1. Seksi Pembangunan, Dr. Anas K. Suparman, Dr. Anas Haji Dedi Apendi, Haji Yoga Suprayoga, H. Amar Hendrayana, Insinyur Haji Urayu Fikar, dan Dr. Anas Haji Indartono. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas, Haji Igogo Takuno, Haji Wawan Setiawan, Haji Dedi Darusman, Tatang Setiawan, dan Haji Sutrisman. Seksi Kebersihan dan Lingkungan, Haji Syamsuddin MT, Undang Sutisna, Ucup Subyadin, Jaka, dan Ukos. Seksi Keamanan dan Ketertiban, Adi Ahmadi, Han Saiful Hidayah, Aris, dan Ayah Diana. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Maret 2021 atau bertepatan dengan tanggal 11 Saban 1442 Hijriah, tertanda Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid ditandatangani, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Dr. Andes Haji Kadi Ahmad Hudairi MSI ditandatangani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang namanya disebut tadi, untuk ketua bidang itu silakan untuk maju ke depan. Untuk yang tidak, yang wakil-wakilnya atau anggotanya berdiri tapi tepat aja. Jadi yang ketua bidang sama ketua sekretaris bendahara silakan untuk berdiri, ya, untuk maju ke depan. Dan untuk anggotanya untuk berdiri tapi di tempat sini aja, semuanya berdiri. Yang tadi namanya disebut, kami mohon ketua sekretaris bendahara dan ketua seksi atau ketua bidang silakan untuk maju ke depan. Enggak cukup. Jadi anggotanya berdiri di tempat aja. Silakan. Maka ketua sekretaris bendahara, ketua bidang-bidang, ibu-ibu diwakili. Ya, ibu ada 5 orang. Iya, nggak apa-apa. Mungkin yang ibu-ibu di sini sebenarnya 3 orang aja, 3 orang. Ibu ketua Bu Elis, siapa tadi? Iya. Di sini, nggak apa-apa di sini. Kotanya duduk aja, Pak. Ini perwakilan aja. Oh begitu, bidang-bidang. Iya. Ya, anggotanya berdiri, jadi mungkin menghadapnya ke sana aja, Pak. Menghadapnya ke sana aja mungkin ya. Jadi di sebelah sini menghadapnya ke sana. Nanti Bapak membacakannya di sini. Jadi tidak mau berdiri, mau menggerakkan anggota semuanya. Ya, Bapak nanti
Ya, di sini ya. Ya, ya. Iya. Pengukuhan pengurus Masjid Besar Baitul Muttaqin yang insya Allah akan diwakili atau dilantik oleh Bapak Ketua MUI Kota Bandung, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Miftah. Kepada beliau disilakan. Ibu-ibu di sebelah sini, ke sana aja, ke sana aja. Kita ke sana. Atau mau dijajar di sini ya? Oh, di sini. Oh, lagi aja. Tapi nggak apa-apa, maaf ya Bu ya. Ya, itu nggak apa-apa. Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Jumat tanggal 12 April tahun 2021, saya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung dengan ini melatih dan mengukuhkan Bapak Saudara Ibu sebagai pengurus Dewan Keluarga Masjid DKM Besar Baitul Rahman Baitul Muttaqin Kecamatan Antapani Bandung untuk masa bakti 2021-2024 atau 1442-1445 Hijriah berdasarkan surat keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung. Saya percaya Bapak, Saudara, dan Ibu bisa mengemban amanat dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Insyaallah ya rabbal alamin. Ya, sekaligus untuk penandatanganan pengukuhan. Ya, terima kasih. Silakan kita foto bersama dulu, Pak. Salam bicara sama Pak Ketua MUI sama teman-teman.
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kota Bandung, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Farid beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung beserta seluruh jajarannya yang saat ini nggak bisa hadir, yang diwakilinya. Yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Antapani, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Antapani, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani, yang kami hormati Bapak-bapak dan juga Ibu Lurah se-Kecamatan Antapani, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Kelurahan se-Kecamatan Antapani, yang kami hormati Bapak-bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kelurahan se-Kecamatan Antapani, dan para pengurus yang pada hari ini telah dilantik, dan juga seluruh hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama kami panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada sore hari ini berkat rahmat taufik dan hidayahnya Bapak-bapak Ibu sekalian berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk melaksanakan atau menyaksikan dan mengikuti pelaksanaan pelantikan pengurus baru Dewan Keluarga Dewan Kemakmuran Masjid Besar Baitul Muttaqin periode 2021-2024, yang mana alhamdulillah telah dilaksanakan pada beberapa menit tadi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak, sehingga penyelenggaraan pemilihan Ketua sejak awal sampai berakhir sampai sekarang pelantikannya bisa berjalan dengan selancar, tidak ada hambatan apapun, sesuai dengan apa yang telah disampaikan pedoman dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang berbanyak dari Kementerian Agama Kota Sokotra dan Kota Bandung, dan juga pedoman dasar daripada yang telah diedarkan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga tentunya daripada Dewan Masjid Indonesia, dan semuanya telah kami laksanakan semampu kami mungkin, sehingga pelaksanaan semuanya dari awal sampai akhir sampai peringkat ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya ini adalah berkat dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaannya. Terakhir, kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan di dalam penyelenggaraan ini sejak awal sampai akhir, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dengan harapan semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayah kepada sekalian, wabil khusus kepada para pengurus baru untuk bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan dan sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan Ketua DKM Masjid Besar Baitul Muttaqin yang disampaikan oleh Bapak Haji Sugito. Jazakallahu khairan Bapak Haji. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Pramono. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Bapak Profesor Dr. Haji Junta Farid, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kota Bandung, yang kami hormati Ibu Camat Kota Bandung, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bandung, yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Kota Bandung, yang kami hormati Ketua DPRD Kecamatan Kota Bandung, hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus DKM Masjid Besar Baitul Mutakin. Masjid Besar Baitul Mutakin sejak tahun 2000-an telah mengalami perkembangan yang cukup besar dan telah menjadi pusat syiar Islam di Kecamatan Ampakan ini. Hal ini terlihat dari perkembangan di bidang idarah, imarah maupun riayah. Di dalam idarah, DKM sudah berusaha untuk mengikut sertakan warga dalam kepengurusan DKM sesuai dengan standar manajemen masjid yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yaitu memberdayakan jemaah masjid. Di bidang imarah, di samping pelaksanaan ibadah sholat wajib, kegiatan pengajar taklim frekuensinya cukup padat, baik harian, mingguan maupun bulanan, baik yang menjadi program DKM maupun kerjasama dengan majelis taklim dan Kementerian Agama. Sedangkan di bidang wilayah, kita bisa melihat Masjid Besar Baitul Mutakin terlihat berbeda dibandingkan tahun 2000-an. Di samping bangunan dan sarana lainnya juga memiliki taman dengan pepohonan yang indah di sekelilingnya. Perkembangan yang telah tercapai hingga saat ini dapat terwujud berkat 3 faktor. Pertama, kebersamaan yang terjalin dengan baik antara pengurus DKM dengan jemaah dan pembina dalam hal ini pemerintah kecamatan, kantor urusan agama, MUI Kecamatan Ampakan. Keduanya, netralitas yang ditunjukkan oleh DKM yang tidak berpihak pada golongan atau paham tertentu sehingga masjid ini terbuka untuk semua golongan, semua jemaah. Ketiga, keikhlasan para pengurus dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Hadirin yang kami hormati, perintah terpilihnya kami sebagai pengurus DKM merupakan amanat jemaah yang tersebar di 4 kelurahan Antapani, terutama di kelurahan Antapani Tengah dan Antapani Kidul yang lokasinya relatif lebih dekat dengan masjid. Pada kesempatan ini, kami ingin memberikan apresiasi dan terima kasih kepada para pengurus lama Masjid Besar Baitul Mutakin, terutama sejak tahun 2000-an yang telah dengan ikhlas mengorbankan waktu, harta dan pikirannya sehingga Masjid Besar Baitul Mutakin telah berkembang hingga saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Hadirin yang bahagia, meskipun secara umum Masjid Besar Baitul Mutakin telah menunjukkan banyak perkembangan, namun kami merasakan masih banyak yang harus ditingkatkan, terutama pelayanan sosial kepada masyarakat dan lingkungan yang kami rasakan masih sangat kurang. Misalnya dalam kondisi pandemi saat ini, meskipun kami sudah memberikan bantuan kepada warga dan para ustadz yang terkena dampak ekonomi, namun jumlahnya masih sangat minim. Ke depan, dengan dukungan seluruh jamaah dan warga, juga Kecamatan Antapani, KU Antapani, MUI dan DMI, diharapkan pelayanan kepada jemaah dan warga akan lebih meningkat lagi. Hadirin yang bahagia, secara khusus pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua MUI Kota Bandung, Bapak Profesor Dr. Haji Junta Farid, yang setiap kali pelantikan pengurus baru selalu menyempatkan hadir untuk memberikan tausiah dan arahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak dan juga memberikan umur yang barokah. Akhirnya kepada jajaran pengurus kami mengajak, marilah kita menjalankan amanah ini dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah SWT. Akhirnya kami mohon maaf atas berbagai kekurangan dalam penerimaan dalam penyelenggaraan acara ini, dan demikianlah sambutan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan
Ya, demikianlah sambutan dari Bapak Romono. Demikianlah sambutan dari Bapak Ketua BKM Sebesar Mutaki yang disampaikan oleh Bapak Haji Pramono. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua MUI Kecamatan Antapani yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Abdullah Abu Bakar. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Kota Bandung, Bapak Profesor Kiai Tari, Bapak Perkantor Urusan Agama Kota Bandung, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani, Bapak yang terhormat tiga Ketua DPI Kecamatan Antapani, pengurus DKL Batu Mutaki seluruhnya dari juga sampai anak-anaknya, para undangan hari Alhamdulillah. Alhamdulillah pemilihan pengurus ini berjalan alhamdulillah dengan lancar, dengan penuh musyawarah, alhamdulillah bisa terjadi dalam waktu yang singkat-singkatnya. Kalau untuk itu sekali lagi pada semuanya yang untuk melancarkan pemilihan itu, kami selaku Ketua Majelis Ulama yang terjun langsung dengan para bersama untuk membantu pelaksanaan ini dan sudah berhasil dilantik pada hari ini. Untuk itu kepada Bapak Ketua Bandung dan Kota Bandung kami sampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan arahan dan penyanggapan Nabi disampaikan pada kesempatan ini untuk jadi bekal daripada pengurus ketua dan pengurus kita di Baitul. Itu saja barangkali segala kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Pak Haji sambutannya dan arahannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Camat Antapani yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati Mulyan SC. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat Bapak Ketua MUI Kota Bandung, Bapak Kiai Haji Miftahari beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Antapani, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Antapani, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Besar Baitul Mutaki Kecamatan Antapani beserta jajarannya yang barusan dilantik. Yang kami hormati, saya hadir bersama para lurah. Berdiri Pak Lurah. Pak Lurah Antapani Wetan, Antapani Hidul dan Antapani Tengah. Kebetulan Ibu Lurah Antapani Pulau Terdekat. Terima kasih. Yang kami cintai, kami banggakan Ibu Majelis Taklim dan para sesepuh ini sepuh di DKM Baitul Mutaki Kecamatan Antapani. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita masih diberi kesempatan lahir batin dapat bersilaturahmi di Masjid Besar Baitul Mutaki. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi
sahabatnya dan kita sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu, dan kami ucapkan selamat datang di ujung sumping kepada Bapak Ketua MUI beserta dari kantor Kementerian Agama. Inilah Masjid Besar Kecamatan Antapani. Alhamdulillah masjid ini sudah berdiri lama dan menjadikan pusat aktivitas keagamaan di wilayah Antapani. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa visi Pak Wali Kota adalah mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Insya Allah Antapani memiliki masjid sebanyak 93, Pak. Kelurahannya ada 4, RW-nya ada 63, sekarang nambah 1 RW, masjidnya 93. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan nanti tidak mungkin terkelilingi 93 tidak. Kami menunggu informasi dari Kementerian Agama Kota Bandung maupun dari Bapak Ketua MUI Kota Bandung, bagaimana kami bisa beraktivitas bulan suci Ramadan ini. Banyak para ketua DKM menanyakan kepada kami, dan saya sampaikan bahwa belum ada, kami belum diberitahu seperti apa nanti bentuk aktivitas beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi pada intinya menurut peraturan wali kota bahwa beribadah di masjid perwalnya masih menyatakan bahwa boleh diisi 50% dari kapasitas masjid, dan selalu menjaga jarak seperti itu dan memakai masker, masih seperti itu. Bapak Ibu capek ya pakai masker? Ini adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita tambah sabar, tambah bersyukur dengan ujian pandemi COVID ini. Mudah-mudahan menjelang Ramadan nanti ada kabar bahwa kita bisa terbebas dan bisa beribadah normal seperti biasa. Dan perlu Ibu Bapak ketahui, hari ini Antapani menduduki peringkat pertama. Sedih Pak, hari ini Antapani nomor 1 dari 30 kecamatan. Ya. Oleh karena itu kami mohon bantuannya Bapak Ibu seluruh jemaah warga Antapani untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan segera berlalu, dan insya Allah dengan syukur, sabar, tawakal, dan ikhtiar lalu melaksanakan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, apalagi mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Ini berkerumun ya, tapi kita pakai protokol kesehatan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, hatur nuhun, mari sama-sama kita memajukan wilayah Antapani yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kepala KUA ada, Pak Kepala KUA baru, Pak dibuka dulu maskernya biar maskernya dibuka dulu. Beliau pindah dari kepala KUA Kecamatan Coblong, sekarang bersama-sama kita. Mudah-mudahan bahwa kepemimpinan beliau keagamaan di wilayah Antapani tambah maju lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
di acara kali ini. Terima kasih saran dan bimbingannya. Bapak mau kenalan dulu Pak, Pak Ketua, Pak Kepala, sedikit aja, kenalan aja, namanya siapa, dari mana, pasti Bapak Ibu penasaran katanya ya, kenalan aja sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, saya mengenalkan diri. Nama saya Suhendi. Kalau tempat tinggal di DPG Perumahan Adipura. Ya, Perumahan Adipura. Alhamdulillah untuk perpindahan dari Coblong ke Antapani yaitu baru 1 bulan dari tanggal 2 Maret. Sekarang sudah tanggal 2 April, baru 1 bulan. Mudah-mudahan keberadaan saya di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat, membawa berkah bagi Bapak Ibu semuanya. Kami juga mohon dorongannya kan dari Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada kepentingan tidak hanya masalah manfaat saja ya, silakan ada permasalahan di keluarga, masalah wajib juga bisa konsultasi, masalah apa saja yang Allah sama kami mampu akan saya bantu Bapak Ibu semua. Juga terutama masalah wakaf ya, masalah perwakafan Bapak Ibu, apabila ada masjid yang belum teruruskan masalah sertifikasi wakafnya, dipersilakan untuk didata ulang karena itu aset yang berharga bagi umat Islam ya. Kalau tidak diurus kita akan bisa bermasalah ke depannya kan. Begitu. Apakah sudah ada Bapak ingat masjid saya sudah disertifikatkan belum? Itu aja ya, harus ingat tanya ke DKM-nya gitu kan. Silakan kalau belum diurus ke bawah, insyaallah kami bantu sampai selesai gitu. Demikian itu perkenalan Bapak Ibu. Mohon maaf dan kesalahan yang dilakukan. Allahumma bila benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perkenalan ya Pak ya. Pasti Bapak Ibu semua pada penasaran. Alhamdulillah sekarang sudah kenal, kalau ada apa-apa bisa langsung ke Kang A ya, bisa. Tapi jangan daftar nikah ya. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari pemenang Kota Bandung yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Abdul Hanan MHY. Beliau ini yaitu aplikasi Mas. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muttaqin ala dawam. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita bersama, semoga tetap Allah muliakan dan panjang umur, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Mudah-mudahan beliau tetap sehat. Yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Antapani, Bapak Kepala KUA Kecamatan Antapani sebagai juru halal, qabla haram wa ba'da halal, karena pengurus tugas tambah kepala KUA dan beliau halal. Yang terhormat sesepuh sebagai Ketua MUI Kecamatan Antapani, Ketua DMI Kecamatan Antapani, para lurah se-Kecamatan Antapani, terkhusus pengurus yang telah dilantik, dikukuhkan, semoga tambah berkah. Dan yang terhormat para ketua MUI se
Kecamatan Antapani. Tamu undangan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Nikmat iman Islam masih ada dalam jiwa, nikmat sehat walafiat masih ada dalam raga, nikmat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla konsisten terus kita berusaha. Ini yang harus kita syukuri kepada Allah Rabbul Izzati. Terus kita bisa mengabdi walaupun saat ini Bu Camat masih sedang pandemi. Insya Allah kita terus bersinergi. Mudah-mudahan corona cepat pergi. Salawat dan salam kepada baginda panutan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hatur salam pisan kepada Ketua MUI Kota Bandung Pak Prof, bahwa Kepala Kementerian Agama Kota Bandung sedang bertugas di Purwakarta. Salam Pak Ustaz pisan. Mudah-mudahan acara kita lancar, berkah, sukses. Yang ingin kami sampaikan pesan dari beliau yang pertama adalah bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bidang keagamaan ini luar biasa karena kita melayani aspek pembinaan semua agama, tidak diskriminasi tapi keseluruhan. Dengan demikian aspek kompleksitas, aspek intensitas ucapan itu luar biasa. Karena dengan sinergitas yang luar biasa, insya Allah apapun problemnya selalu ada solusi. Mudah-mudahan ini lebih kuat lagi, terkhusus di Kecamatan Antapani. Dalam konteks Kementerian Agama Kota Bandung, pesan yang keduanya adalah bahwa Kementerian Agama Kota Bandung dalam aspek keagamaan sejalan dengan visi Kota Bandung, yaitu Bandung Agamis, relasi, komunikasi, harmoni, al-ilaqah baina kebenar wa pemkot itu. Makanya langkahnya adalah sinergitas dalam aspek kegiatan yang luar biasa. Misalnya Kementerian Agama dengan MUI Kota Bandung, maka SK kita dipanggil kolaborasi kebersamaan yang luar biasa Kementerian Agama dengan MUI. Ini salah satu contoh bahwa kita pembumian dalam konteks kebersamaan supaya legalitas formalnya itu ajak. Yang ketiganya, karena kami di Mas Islam, yaitu ada kepemuluan, ada kepenyuluhan, ada kemesjidan dan majelis takliman. Ini luar biasa. Dengan demikian, untuk keagamaan di tingkat kecamatan itu ada kepala AUA. Kalau kepala AUA pas pelantikan tidak hadir tanpa ada izin, itu dipertanyakan. Itu akan dicatat, selama-lamanya. Artinya apa? Bentuk relasi ahli ucapan ayat, ahli pengsajian ayat, kemudian ahli kasih ayat. Kenapa dia mengdetik tanda tarik lah. Bakatin kungadukung karena kegiatan keagamaan. Itulah bentuk interaction and relation, guys tadi. Maka pada yang baru dan para pengurus yang luar biasa, saya sangat bahagia karena bagaimana Jogi dengan ayat itu kepala kawana dewa ayat pak apa tuh kan dibilang kita dalam konteks ini bukan dia tapi administratifnya mantap. Nah ini bukti kita ingin ada kebersamaan dalam aspek keagamaan karena Bu Camat sangat dahsyat sibuk dalam konteks kegiatan yang beraneka ragam. Kalau kebersamaan, insya Allah itu akan mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Data yang terbaru ini sedang updating data lagi Pak Kiai, Pak Prof, guru kita baru bersama. Data masjid ini sekarang 3.650-an.
Secara prediktif itu bisa 4.500 bangsa masjid, musola, langgar, berbagai aspek. Dalam hal tipologi, Dirjen Dimas Islam itu masjid, ada masjid negara, ada masjid raya, ada masjid agung, ada masjid besar, ada masjid jami, ada masjid sejarah, ada masjid di tempat pabrik. Apa ucapan biji orang enak udah apa. Nah, itu di mana posisi kita sekarang? Ada di posisi tipologi masjid besar. Berarti di level kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Terlebih sekultural Antapani luar biasa dinamikanya. Maka saya sangat sepakat dengan Pak DKM bahwa tadi di masjid ini kita bersama-sama tidak melihat backgroundnya apa, yang jelas kita Muslim, akidahnya sama, kebersamaannya luar biasa. Kita bangun Antapani aspek keagamaan. Nanti DKM itu akan lebih luar biasa merangkul, mengajak dan saling merajut aspek kebersamaan. Perihal tadi dengan Haji Fahmi, kalau di Kota Bandung, karena Bu Camatnya saya pun sebagai kepala syariah Kementerian Kota Bandung, ini ada kalibrasi arah kiblat. Kalau masjid besar Baitul Muttaqin Kecamatan Antapani belum dikalibrasi arah kiblat, itu silakan dengan Pak Ketua suratnya langsung ke Kementerian Dimas Islam. Nanti akan kami ukur dan diberikan sertifikasi arah kiblat dipasang kalau belum. Dan yang sertifikasi dalam hal arah kiblat itu baru 470. Kalau setahun saja 100 masjid yang dikalibrasi, berarti pejabat butuh waktu 40 tahun untuk pensiun. Dan mana mungkin 17 tahun oke, tapi butuh waktu 40 tahun. Kalau Bapak Fahmi dan tim itu 100 masjid mengkalibrasi 1 tahun, 4.000 butuh 40 tahun, luar biasa. Dan di kami juga ada kepala KUA, ada penyuluh, dan juga ada non PNS. Kalau penyuluh itu sekota Bandung, Pak Kiai, Pak Prof, ada sekitar 100 penyuluh PNS. Yang non PNS itu ada 242 tersebar di semua kecamatan. Maka kepala KUA, para penyuluh, juga non PNS berkolaborasi dengan Pak DKM di besar agar bersatu padu penguatan aspek idarah, riayah dan imarah. Mun prioritas pantausan bangsa sumpi ke kepala KUA mual disahasa. Mun di Jepang apa berarti? Berarti Jepang dewe. Artinya apa? Saat kita ingin ada kebersamaan, penguatan aspek keagamaan. Karena tantangan luar biasa. Kalau kita tidak luar biasa, hasilnya biasa-biasa. Hari masyarakat kos cerdas, kurangnya manualnya apa itu? Dengan demikian, kalau kita update, maka akan luar biasa. Termasuk kami sedang updating data KUA, data KUA juga data tanah wakaf supaya lebih komprehensif. Pilih di Bapak ayat tanah wakaf, acan, akta, ikrar wakaf, datang saja ke KUA Antapani dibantu oleh Pak KUA. Komo anu rumah semangat ini gitu ya. Ini akan dibantu. Yang terakhir, kami Kementerian Agama mengucapkan selamat dan ikut mendoakan kepada para pengurus yang telah dikukuhkan. Semoga lebih berkah, lancar programnya, lebih mumpuni, terstruktur, terukur, pasti akan teratur. Biasanya kalau yang baru kan lebih mantap. Tetapi kita juga melihat background, servis koneksitas, bertanya kepada yang sebelumnya supaya ada keterkaitan dan beriringan yang luar biasa. Terakhir, dalam masa pandemi mengutip
betul kita penguatan prokes yang 5M. Semakin lama secara psikologis kita semakin abai. Padahal harus semakin ketat. Ikhtiar maksimal adalah ruhiyah jismiyah. Ruhiyahnya langsung catat ke Allah, jismiyahnya nerapkan prokes yang 5M. Ikhtiar yang maksimal, insya Allah kita lebih aman, lebih damai dan lebih selamat. Akhirnya semoga iman kuat, badan sehat, kinerja DKM meningkat, kitanya erat, insya Allah terus. Mudah-mudahan kita pun selamat dunia dan akhirat. NKRI tetap kuat. Aku melihatnya wal muwaffiq ila aqdut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kemenang Kota Bandung yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Abdul Hanan M.Agi. Beliau ini yaitu aplikasi dinas, mudah-mudahan nanti jadi kepala kasih dinas insya Allah. Doakan ya, semoga karirnya terus maju. Dan terima kasih juga bimbingan, arahan dan bimbingannya. Mudah-mudahan baik kota ini lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin, amin. Untuk sambutan yang terakhir yaitu sambutan tausiah dan diakhiri dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ketua MUI Kota Bandung yaitu Bapak Profesor Dr. Miftah Farid. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung yang kami hormati dan cintai, Bu Camat yang kami hormati, Bapak Ketua Mukarram, Bapak Ketua MUI Kecamatan Antapani, Bapak KUA, Bapak Ketua dan Ibu Dewi, dan tentu secara khusus Bapak-bapak dan Ibu yang baru saja secara resmi diangkat menjadi pengurus Dewan Keluarga Masjid Baitul Mustaqim, serta hadirin dan hadirat yang kami hormati. Pertama-tama atas nama Majelis Ulama menyampaikan selamat pada Bapak dan Ibu yang baru saja secara resmi menjadi pengurus DKM masjid ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kekuatan lahir batin untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bagi kita, jabatan apapun adalah merupakan amanah titipan dari Allah yang harus kita laksanakan dengan penuh kesungguhan dan sekaligus dengan penuh keikhlasan. Untuk mendapat melaksanakan amanah itu sering-sering kita mendapatkan godaan. Semakin banyak godaan, harus semakin tangguh kita menghadapinya, sehingga jangan sampai amanah ini adalah justru melahirkan dosa dan kesalahan. Insyaallah kita juga harus bahagia karena kita mendapatkan kesempatan menjadi khadam rumah Allah. Jadi dalam ajaran agama Islam, masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah. Jadi pengurus DKM punya kewajiban untuk menjaga masjid adalah merupakan rumah Allah. Bapak dan Ibu adalah khadamnya, bukan pemiliknya. Karena ini khadam, karena masjid ini adalah rumah Allah, maka masjid harus hadir. Sekali lagi, masjid harus hadir dalam mengatasi, menyelesaikan problem-problem umat dan sekaligus tentu saja problem bangsa, karena bangsa ini adalah juga bangsa yang dihuni oleh umat Islam besar. Masjid harus menjadi rumah bersama, tidak melihat, paham mengerti,
tidak melihat ormas. Pendeknya, Muslim di sini harus diterima dengan baik. Kita harus jadikan masjid adalah rumah bersama kita, umat Islam. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Ada perbedaan itu bagian daripada sunnatullah. Yang dari sejak dulu perbedaan itu bagian dari sunnatullah, nggak bisa terhindar. Oleh karena itu pandai-pandailah kita memanage perbedaan ini menjadi fastabiqul khairat, semangat kompetitif di dalam ketakwaan. Masjid juga harus dijadikan sebagai tempat untuk terwujudnya kebersamaan, ta'awun, yaitu tempat antara agniya dan fuqara, mustahik dan muzaki. Di sini harus bersama-sama mewujudkan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masjid juga harus menjadi perekat dari berbagai macam mungkin pandangan yang berbeda dalam hal ijtihad politik. Periode ini akan masuk kepada periode 24 yang biasanya masa-masa yang seperti lalu agak sensitif bangsa ini. Sering-sering karena beda paham politik menjadi semacam beda akidah gitu. Ini adalah kewajiban masjid untuk umat setempat. Kita harus tempatkan mana yang akidah, mana yang ibadah, mana yang syariat, dan mana yang hal-hal yang memungkinkan kita berbeda pendapat. Jadi mana yang prinsip dan mana yang bukan prinsip kita bisa berbeda. Tapi kita harus sepakat, sekali lagi masjid ini adalah rumah bersama. Jangan sampai ada kelompok namanya saja tidak boleh masuk ke masjid, silakan asal untuk melaksanakan ibadah dengan niat yang baik tentunya. Bapak-bapak dan ibu pengurus DKM sekarang ini, kebetulan beberapa saat lagi, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tadi Bu Camat sudah menyampaikan satu peringatan kepada kita, hati-hati. Ramadan itu di satu sisi adalah bulan berlomba dalam ketaqarruban, harus banyak bersama, harus banyak silaturahim, bahkan harus banyak bertemu. Tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab, yaitu menjaga kesehatan umat. Pandai-pandailah ini, pandai-pandailah. Di satu sisi kita tidak boleh sombong, di sisi lain juga kita tidak boleh jadi penakut. Menjaga umat sehat juga kewajiban kita dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Menjaga umat agar tetap cinta masjid, menjadikan Ramadan sebagai syarat taqarrub, bulan pendekatan diri kepada Allah, juga harus kita wujudkan. Kita membaca sejarah, Ramadan itu memang selain telah dipilih oleh Allah menjadi bulan yang istimewa, bayangkan saja sahur bulan Ramadan yang wajib 1 bulan. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW dilantik, diangkat oleh Allah menjadi Nabi Rasul bulan Ramadan. Malah beberapa ahli tafsir menyebutkan bukan hanya Quran, kitab suci sebelum Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Kalau itu saya tidak menemukan ayatnya, tapi begitulah para ulama berpendapat. Nabi-nabi yang lain juga sebelum Nabi Muhammad banyak yang diangkat oleh Allah pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti adalah Rasulullah SAW dan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan Ramadan juga merupakan bulan di mana Allah menciptakan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun lebih itu. Yang kemudian oleh para ulama ditafsirkan tidak hanya peristiwa yang istimewa, tapi juga pahala yang istimewa. Ya Allah yang Maha mengetahui. Ya silakan manfaatkan sajalah untuk beramal yang sebaik-baiknya. Tidak kalah pentingnya untuk direnungkan oleh kita. Ternyata Ramadan itu adalah bulan kesuksesan sejak dari dulu, bulan kemenangan. Pantas apabila Rasulullah SAW setiap bulan Sya'ban itu selalu menjadikan, terutama akhir-akhir Sya'ban itu sebagai bulan persiapan. Bulan persiapan untuk Ramadan. Beliau menyampaikan pesan-pesan moral. Antara lain juga menyatakan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Apa pesan Rasulullah? Gembiralah kalian. Jadi menghadapi bulan Ramadan itu bukan cak-cak-cak. Aduh, puasa hari ini, kegaul itu. Ya, justru harus gembira.
Kenapa? Nabi menyatakan ini adalah sayyidus syuhur, ratu dari segala bulan. Ini pilihan Allah, bukan pilihan DKM. Ratu segala bulan. Beliau menyatakan setiap ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan ibadah yang sama yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ibadah sunnah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan ibadah wajib di bulan Ramadan. Ibadah wajib yang dilakukan bulan Ramadan pahalanya 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Kemudian selanjutnya, Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Nah, saat sekarang ini dampak dari pandemi, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan lapangan pekerjaan, yang tidak bisa bekerja, diakui baik oleh pemerintah juga bahwa kita sedang menghadapi problem di bidang ekonomi dampak ini. DKM harus hadir, yaitu menyediakan kegiatan yang bisa menolong saudara-saudara kita. Kita sudah biasa sebetulnya, yaitu dalam buka bersama, cuma kalau dulu mungkin berkumpul, sekarang melalui dibungkus dibawa pulang. Esensinya adalah menolong orang-orang yang ekonomi lemah. Jangan sampai mereka nggak bisa berbuka. DKM harus hadir kegiatan ini. Semuanya tetap dikemas dengan komitmen kita terhadap membina kesehatan umat. Membina kesehatan umat. Sangat kita sesalkan apabila sudah timbul informasi dan berita masjid adalah merupakan pusat penularan pandemi COVID-19. Itu prihatin. Kalau sampai insya Allah sampai sekarang tidak. Oleh karena itu kita harus memahami pemahaman wajib ikhtiar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Camat, oleh Bapak Wakil dari Departemen Agama. Kita harus ada ikhtiar maksimal, tidak boleh jambari. Aku mengkewen penting masalah berjamaah. Ya, salat berjamaah betul, tapi tidak boleh kumangkes. Harus ada ikhtiar, harus ada ikhtiar maksimal. Selanjutnya, menarik kalau kita baca sejarah. Ramadan itu ternyata bulan prestasi. Bulan prestasi, kita lihat tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Nggak seimbang, infanterinya tidak seimbang, kavalerinya juga tidak seimbang. Kemudian SDM-nya yang dari Makkah itu musyrikin adalah militer, tentara-tentara berpengalaman, sedangkan ini rakyat biasa yang dibawa oleh Rasulullah yang jalan kaki 500 km itu. 2 tahun saya kira belum ada, barangkali banyak yang belum punya rumah, yang karena waktu itu belum ada cicilan rumah. Masih banyak yang belum punya rumah, harus perang, tapi menang umat Islam perang Badar. Ini adalah peristiwa pertama yang luar biasa. Ramadan. Perang Uhud kalah karena pengkhianatan munafik. Memang dari dulu pengkhianatan munafik itu sumber kehancuran. Baghdad hancur, Cordoba hancur. Kemudian juga antara lain adalah musibah Uhud. Itu pengkhianatan orang-orang munafik yang senyum seperti yang paling saleh, tapi di belakang ternyata merusak kaum muslimin. Allah bin Ubay pokoknya nggak ada di hadapan yang namanya Allah bin Ubay, kalau ada harus ganti. Uhud, Nabi melakukan konsolidasi, mengembalikan semangat kembali prajurit, pilih bulan Ramadan. Terjadi lagi Khandaq, kemenangannya pada bulan Ramadan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah proklamasi kota Makkah. Itu adalah juga dipilihnya sekitar Ramadan itu, bulan Ramadan. Kita baca sejarah lagi dalam dunia dakwah. Di Taif 1000 orang sekaligus masuk Islam. Padahal sebelumnya mereka itu melemari Nabi, memusuhi Islam, sadis kepada orang-orang miskin yang Muslim. 1000 orang masuk Islam bulan Ramadan. Tahun berikutnya Yaman, 300 orang sekaligus masuk Islam Ramadan. Utbah bin Nafi menaklukkan Afrika ternyata bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad 99 Hijriah menyeberang dari Afrika Utara ke Spanyol. Untuk pertama kali umat Islam menginjakkan kaki di daratan Eropa. Itu bulan Ramadan.
ingat pidato Tariq Birjian itu setelah perahu-perahu dibakar oleh dia. Silakan kalian kembali ke tanah air kalian dengan resiko ditelan gelombang dan mati masuk neraka, atau bersama saya mengharap surga Allah memperoleh kemenangan mengalahkan Eropa pada waktu itu. Suraddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa berkaitan umat Islam bulan Ramadan, tidak boleh lupa. Dan ternyata dalam sejarah ulama-ulama dulu yang berprestasi di bidang akademik, sebut saja Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Ghazali, generasi berikutnya Ibn Taimiyah, Said Qutb, rata-rata mereka berprestasi di bidang akademik, menghadirkan karya-karya akademik yang sampai sekarang dibaca 13 abad, dikagumi, dibaca di pesantren, Al-Um dan Ar-Risalah dan lain. Itu karya Ramadan ternyata. Jadi dari perjalanan sejarah ini, Ramadan bulan bukan bulan pengajuan. Ramadan bukan bulan lupa. Ramadan bukan bulan penderitaan terkecuali bulan kemenangan. Dan tidak boleh lupa 17 Agustus 1945 itu adalah pada bulan Ramadan. Jadi sejarahnya Ramadan itu bulan kemenangan. Ya, inilah yang saya kira tugas TKN, memberikan arahan dari ceramah-ceramah dan lain-lain, yaitu bahwa Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan pahala yang wajib jadi 70 kali lipat, yang sunat menjadi pahala seperti ibadah wajib. Saya yakin bukan hanya sholat ibadah ritual, tapi juga kerja, tapi juga sedekah, tapi juga silaturahim, tapi juga ada membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ramadan adalah saatnya kita kembali dengan penuh kesungguhan membina umat kita. Umat mengharapkan ada lembaga, ada pribadi-pribadi yang bisa memberikan solusi, yang bisa memberikan penyegaran pada saat dihadapkan dengan ujian yang sangat berat sekarang ini. Satu, yaitu menyangkut hal penularan penyakit ini bisa macam-macam. Ada orang berpendapat seolah-olah ini Tuhan marah dan lain-lain. Kita harus bisa menjelaskan bahwa Allah tidak mungkin zalim. Allah mustahil zalim kepada umatnya. Pasti ini kasih sayang Allah dengan cara Allah. Apakah ini adalah merupakan sebuah tantangan supaya para ilmuwan lebih pintar lagi? Biar pintar lagi umat Islam itu nanti membuat obat-obatnya itu adalah yang justru bebas dari peluang-peluang kemungkinan syubhat dan haram. Sebuah tantangan. Dan yang kedua, menurut hemat saya juga ini adalah merupakan kasih sayang Allah, supaya kasih sayang Allah supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diuji itu kan untuk naik kelas. Jadi kalau kita sedang diuji, ini kelas imannya supaya naik kelas. Tidak mungkin untuk diturunkan, untuk naik kelas. Kita dapat kehormatan untuk naik kelas. Nah, inilah yang saya kira harus kita sampaikan kepada umat. Jangan punya pendapat keyakinan bahwa Allah zalim, Allah tidak. Dan Quran memberikan pernyataan dan ini menjadi panduan kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu memang membenci sesuatu, pada sesuatu yang kamu benci itu yang baik bagi kamu, cuma kita nggak tahu. Inilah yang sering kita kemas dengan kata-kata ternyata ada hikmahnya, sebuah keberuntungan di luar estimasi nalar. Sekarang sudah ada lembaga-lembaga yang mendapat keuntungan, ya, farmasi sudah untung, toko obat sudah untung, ada hikmahnya, pabrik obat sudah, pabrik sepeda sudah untung, pabrik masker juga sudah banyak, kemudian ya, hal-hal yang berkaitan dengan sudah ada hikmahnya. Nah, kapan bagian yang lain? Menunggu, asal sabar bahwa musibah yang menimpa kepada kita sekarang ini tetap kita harus sikapi, tidak lepas dari qada takdir Allah. Kalau ada yang terkena COVID, kena positif, jangan ada anggapan itu banyak dosa. Siapa tahu itu karena kasih sayang Allah, supaya jangan menambah dosa begitu, supaya cepat dipanggil oleh Allah. Kalau ada orang yang baik meninggal dunia, untung. Ada orang yang tidak baik meninggal dunia juga mungkin untung, tidak menambah dosa.
Bagi mereka kita yang selamat, itu kasih sayang Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal, belajar dari yang lain. Juta sekarang sudah meninggal dunia karena apa yang bukan di Indonesia sendiri sudah cukup besar, cukup besar. Tapi sekali lagi jangan ada pandangan bahwa yang kena itu adalah yang berdosa. Yang kena bisa yang berdosa, bisa juga yang soleh. Bagi yang berdosa tentu merupakan teguran, tapi bagi yang soleh tentu itu adalah kasih sayang. Begitu juga yang tidak kena, Saya di MUI sudah dapat ada catatan sudah hampir 20 yang meninggal dunia informasi aku saya beri. Kayak di Indonesia juga sudah ada beberapa yang usianya di bawah. Sehingga wajar sekarang ini kita lebih hati-hati. Sekali lagi bukan karena kita tidak percaya kepada takdir Allah, tapi inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menghadapi Ramadan ini, mari kita gunakan kesempatan. Karena Ramadan ini juga syahrul ijabah. Bulan dikabulkannya doa. Doa itu dikabulkan kalau waktunya tepat kan? Waktunya tepat, caranya tepat, hatinya juga tepat, bersih. Mari kita manfaatkan Ramadan untuk membaca, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan bangsa dan negara. Masyarakat sampaikan doa yang betul-betul universal. Jangan ada doa yang sifatnya eksklusif, sentimen. Ya Allah selamatkan orang-orang yang baik jahat masa susila. Jangan. Mungkin orang Islam sing selamat kafir sing parai tidak boleh. Karena Islam tidak mengajarkan demikian. Mengajarkan semua yang belum dapat hidayah sing kenging hidayah, yang sudah dapat hidayah sing tambah soleh, yang bager sing tambah bager, yang can bager sing jadi bager. Itu doa yang Islami, doa yang Islam rahmatan lil alamin. Terakhir, Bapak-bapak, saya ingin menyampaikan juga bahwa sekarang kita dihadapkan dengan satu suasana yang sangat berat menghadapi karena informasi tidak terkontrol. Sosial media itu beda dengan televisi dan lain-lain. Semua orang bisa menyampaikan berita. Sehingga kita perlu mengawal diri kita dan umat adalah dari budaya tabayun. Rujukannya surat Al-Hujurat. Kalau kita mendengar, membaca informasi melalui apapun, jangan dulu percaya kalau datang dari orang fasik, orang berdosa, orang yang tidak baik. Tabayyun, fatabayyanu, ini prinsip ya Allah 15 abad yang lalu ini Quran mengingatkan. Bertabayyun, check and recheck. Sekarang ini kan berbagai macam keresahan, kegelisahan juga pertengkaran di antara kita. Salah satu sebabnya ini adalah informasi yang tidak bisa dikontrol. Semua bisa memberitakan, semuanya bisa bikin macam-macam. Yang mana yang wah, mana yang betul. Tapi marilah kita bentengi dengan Quran perintah tentang tabayyun. Kalau kamu mendapatkan berita melalui lembaga orang-orang fasik, fatabayyun, cek kebenaran informasi. Kafa bin nafsi kidban ayyuhadditha bi kulli ma sami. Cukup seorang dikatakan sebagai pembual besar kalau dia selalu mengatakan, menyebarluaskan apa saja yang dia dengar sebelum dia mengecek kebenarannya. Ini kunci penting budaya tabayyun. Dan berikutnya adalah masih dalam surat Al-Hujurat, budayakan Islam, meluruskan yang tidak lurus, mendamaikan yang tidak damai, mengakrabkan yang tidak akrab, mendekatkan yang kurang dekat. Itu adalah Islam. Jangan membiarkan konflik berlarut-larut. Harus ada ikhtiar dengan kekuatan yang mungkin nalar, kekuatan doa dan lain-lain. Hindarkan diri dari taskhiriyah. Taskhiriyah itu memperolok-olokkan orang lain, golongan lain. Hindarkan taskhiriyah, baik dalam sosial media ataupun dalam statement-statement. Taskhiriyah. Siapa tahu orang yang kita remehkan, orang yang kita sepelekan itu sebetulnya lebih berkualitas daripada orang yang memperolok-olokkan. Talamus, penghinaan, hindarkan. Statement-statement yang menghina, mendiskreditkan orang lain, tidak ada manfaat, tambah dosa. Karena bazubil alqab, jangan memanggil orang golongan lain dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan, menambah dosa, menambah perpecahan. Panggil namanya yang baik. Dan bazubil, hindarkan diri dari suuzan, negative thinking, negatif salah husnudon. Kita berhusnudon kepada orang salah tidak berdosa, tapi kalau suudon hati-hati berdosa. Orang bersangka itu enggak tenang, orang yang suudon itu enggak tentram hidupnya, pikirannya selalu jelek. Terus suudon itu tidak tentram, tidak. Saya kira obat menenangkan hati dan menghindarkan diri dari suudon itu.
wala tajassasu, jangan disibukkan mencari-cari kesalahan orang lain, capek. Kalau perlu gak usah tahu kesalahan orang lain, menjadikan orang lain, kecuali kalau kita berani mendakwahi, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Tajassus, mencari-cari kesalahan. Dan kemudian selanjutnya wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, yaitu menghindarkan diri dari kebiasaan membuka aib orang lain, riba, menggunjing. Ini resep Quran, saya yakin juga menambah kekebalan diri kita kalau kita terhindar dari sifat-sifat akhlak yang di dalam surat Al-Hujurat ini dilarang oleh Allah. Sebab coba aja kalau orang yang berusaha akan cari-cari kesalahan orang lain, itu menambah penyakit tidak tenteram dan tidak tenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Mudah-mudahan para pemimpin bangsa kita selalu dikawal oleh hidayah dan petunjuk Allah. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang cerdas dan adil, pemimpin-pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua dosa dan kesalahan kita, semua dosa dan kesalahan para pemimpin kita, supaya kita mendapatkan curahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya qadi al-hajat wa ya kafi al-muhimmat wa ya dafi al-baliyat wa ya rafi al-darajat wa ya syafi al-amrad wa ya mujib al-da'wat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang-lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ketua MUI Kota Bandung yang telah memberikan sambutan tausiah dan doanya. Semoga doa kita insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik. Selamat berjuang, selamat bersiar karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita insyaallah mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu ke jalan yang benar, dan bisa memakmurkan masjid ini, yaitu masjid besar Baitul Muttaqin, agar masjid Baitul Muttaqin ini yaitu banyak sekali jamaahnya. Amin. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ketua Kota Bandung, Bapak Kepala Kota Bandung, Bapak Kepala Antapani, kepada Bapak Ketua MUI Kecamatan Antapani, Ibu Camat alhamdulillah hadir, dan para Bapak Lurah juga telah hadir. Jazakumullah khairan, dan Bapak-bapak semuanya, Ibu semuanya. Mudah-mudahan langkahnya di masjid ini yaitu menjadikan amal ibadah kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pelantikan pengurus masjid besar Baitul Muttaqin telah selesai, dan sesuai dengan harapan kita diberi pelantikan
memberikan petunjuk kepada kita semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara ini. Saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi